melihat gitu ya dari satu sisi saja, Saudi menyebarkan salafisme, ekstremisme. Buktinya alumni Saudi yang di Indonesia itu lihat tuh tokoh-tokohnya. Belum lagi yang dari gubernur ya, yang dari gubernur di mana di Maluku, gubernur Jawa Barat juga itu kan alumni Libya yang dulu ya. Pak siapa? Ahmad Heriawan. Aher itu. Tehnya luar biasa, teh nak ya. Sambil menikmati suasana malam seperti halnya orang-orang Saudi. Di sini ya. Masya Allah. Temani dengan teh nak yang Ini orang Saudi bilang sawali. sawal. Ngomong-ngomong aja. Ngobrol nyerocos. Jadi kalau di Saudi ini ya, tehnya biasanya dicampur sama mint gitu. Yang di Indonesia nggak ada ya. Masya Allah rasanya. Ada di Indonesia cuma beda. Beda ya? Enggak, Anda jarang nemuin gitu di Indomaret, di Alfamart tuh nggak ada teh campur mint gitu. Tapi biasanya juga anak-anak itu dibuat sendiri khusus anak-anak doang. Nggak ada campuran tehnya. Rumahnya silakan rumah. Dari daun ya. Dan katanya anak baca itu di artikel, anak-anak itu tidak memberi efek seperti kafein. Oh gitu. Tapi dia bisa ini katanya, entah mitos entah enggak ya, melemahkan. Ya. Oh super. Nggak tahu deh. Anak belum Jadi, sempat baca. Untuk para bujangan ini cocok ya biar nggak terlalu menggebu-gebu gitu kan, biar bisa lebih ini. Apa jadi Bisa yang nggak mau diutus saya? Dia katanya dia bagus dari segi itu karena dia tidak bisa memberikan efek seperti teh. Misalnya minum teh kan ada orang yang minum teh efeknya tidak ngantuk gitu kan. Begadang, kopi juga gitu. Tapi kalau anak-anak sendiri itu enggak. Normal aja gitu. Normal. Kita lanjut Sob ya. Ini sebenarnya ada yang bertanya seperti ini Sob. Katanya Arab Saudi ini sebenarnya menggunakan pendidikan, khususnya beasiswa pendidikan Arab Saudi ini untuk menyebarkan ajaran salafi di seluruh dunia. Ini sebenarnya gimana tanggapan yang ada statement seperti ini? Ya, istilahnya Saudi ingin menyebarkan ajaran salafinya gitu. Siapa dulu nih? Saya saat aja Ustaz. Ya, terkait dengan statement bahwa Arab Saudi memberikan beasiswa itu untuk menyebarkan salafi. Ya, terlepas dari negara manapun, ketika dia memberi, ya, meskipun embel-embelnya adalah tidak meminta apa-apa, ya, pasti punya visi dan misi. Amerika, Cina, Prancis, Jerman, Iran. Dan visi dari sebuah negara itu ya dilihat dari ideologinya seperti apa. Kan seperti itu. Ketika Saudi kemudian memberikan beasiswa, dikatakan menyebarkan ideologi salaf. Ya bisa dikatakan iya, bisa dikatakan tidak. Iyanya dari sudut pandang mana? Oke. Kita akui bahwa Arab Saudi ya, dan ya tentu secara historis pendiriannya itu kan atas dukungan dari salah seorang ulama bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang beliau dikenal sebagai salah satu tokoh salafisme gitu, di dunia yang mencerahkan banyak umat Islam di dunia. Nah, yang memang notabene orang-orang yang dia belajar di Saudi kemudian pulang, sedikit banyaknya ya memang terpengaruh dengan pemahaman keagamaan yang ada di sini. Cuma yang jadi pertanyaan, kalau terpengaruh dengan pemahaman keagamaan yang di sini, apakah bermasalah? Kenapa dimasalahkan? Toh memang sudah dari zaman dahulu orang-orang kita itu sudah biasa belajar ke Saudi ya. Sebelum negara Saudi ada pun orang-orang kita sudah belajar di Mekah, di Madinah, itu kan para ulama dulu.
Alawi Al-Bantani, terus Termasuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga ya. Al-Fadani, termasuk juga Kiai Hasyim Kiai Kiai Ahmad Hasyim Dahlan. Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Juga para tokoh agama yang lainnya itu sangat banyak sekali. Ketika pergi haji kemudian belajar Ya, dulu setahun, 2 tahun. hubungan sudah ada sejak bukan semasa kita saja sekarang ini, tapi hubungan di zaman dahulu sudah ada, sudah eksis antara Indonesia, Nusantara lah, kalau dulu mungkin belum ada istilah Indonesia, Nusantara dan Saudi, bukan Saudi juga pun mungkin belum bisa kita katakan Saudi, negara Arab, Hijaz dengan Hijaz. Makanya kemudian kata pemerintah kita ya, khususnya adalah era sekarang, era Presiden Jokowi ini kan ada hubungan yang sangat erat antara Indonesia dengan Saudi yang dicetuskan oleh Duta Besar Arab Saudi Pak Agus Maftuh. Pak Gibril beliau mengatakan kan selama perjalanan pemerintahan Arab Saudi dan Indonesia menjalin hubungan diplomatik, itu era saat inilah era keemasan, sehingga disebut dengan ada istilah Saunesia ya, yaitu hubungan antara Saudi dengan Indonesia. Dan bahkan di era sekarang lah pemerintah dari Saudi itu berbondong-bondong gitu kan, waktu di periode yang pertama kemarin Pak Jokowi, Raja Salman ya Ke Bali ya. datang Sekeluarga itu kan ya. datang ke Indonesia gitu kan, ke Jakarta, ada pada perjanjian dan seterusnya ya, sehingga statement dikatakan bahwa menyebarkan ajaran Salafi, kalau iya terus apa masalahnya? Toh ya, mungkin masyarakat orang kita yang kontra dengan iya, hal itu mungkin. masyarakat kita sudah terbiasa dengan Kalau- perbedaan kultur, perbedaan mazhab Iya. gitu. Tapi ketika ada Salafi datang kok kayaknya nggak mau gitu, kok kenapa? Iya, kalau seandainya iya gitu ya. Kalau seandainya iya. Saya ingin konfirmasi ke Mas Latif lah. Mungkin karena Mas Latif saya anggap karena belajar umum di sini ya, Iya. teknik. Yang Mas Latif tahu tentang Salafi itu apa? Yang setahu saya tentang Salafi itu ya sebuah manhaj ya. Jadi manhaj itu adalah cara berpikir gitu kan. Yang pada basically ya ingin agar apa yang kita amalkan dalam agama itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah kayak gitu. Jadi setiap kalau misalkan kita ikut kajian Salafi gitu, pasti yang dibahas adalah dalil-dalil yang jelas. Entah itu sumbernya dari Al-Quran atau dari hadis atau dari perkataan ulama terdahulu kayak gitu. Jadi kalau misalkan orang-orang kok mengatakan Wahabi dan sebagainya, itu mungkin karena mereka belum belajar aja gitu, belum pernah ikut kajian ya, atau belum pernah mendengar bagaimana para masyaikh itu menjelaskan tentang agama gitu kan. Orang-orang itu biasanya tahu Salafi Wahabi jelek itu karena ya kata orang lain gitu kan. Mereka tidak mendengarkan sendiri apa yang disampaikan oleh para ustadz gitu. Jadi mereka sudah dibakar dulu sama orang lain gitu kan. Jadi bencinya muncul dulu. Ya kalau udah benci gimana mau mendengarin kan? Itu masalahnya Justru di situ. daftar di sini, kuliah di sini, bisa melihat realita Iya. langsung di sini ya, ternyata Bisa seperti itulah. realitanya seperti Tapi itu. permasalahannya seperti ini. Saat ini kita sudah punya banyak alumni Arab Saudi sekarang, apalagi khususnya Jamiah Islamiyah Universitas Islam Madinah. Ketika kita lihat fenomena yang ada di Indonesia, sama-sama alumni Saudi Arabia, bahkan mungkin sama-sama Universitas Islam Madinah, Iya. tetapi malah masyarakat awam atau para pelajar pemula yang anggaplah seperti saya ini, Saya juga. itu kadang dibingungkan dengan Salafi versi mana. Iya. Faksi-faksi. Ada begitu banyak. Bagaimana Ustaz Kaisar melihat istilahnya sama-sama alumni Arab Saudi, balik ke Indonesia ternyata ada begitu banyak versi Salafi lagi ternyata. Ya sebenarnya khilaf atau perbedaan pendapat, silang pendapat di antara orang dan orang secara umum, manusia itu suatu sunnatullah, harus kita akui, dan tidak akan mungkin kita menyeragamkan pemikiran atau pendapat manusia dalam satu pendapat. Nah, satu hal yang juga ingin kita telusuri sebelum saya belum berbicara lebih jauh tentang itu, tentang Saudi dan bagaimana dia menyebarkan pemikiran. Sebenarnya kalau antum lihat sendiri, alumni Saudi itu tidak ada yang nyata sekarang ini, tidak ada yang memiliki beban untuk membawa pemikiran tertentu dari Arab Saudi ini. Mereka bebas
Meskipun ya sebagaimana tahu Ustaz Budi tadi ya tetap ada visi dan misi dari sebuah lembaga pemberi beasiswa, meskipun tidak ada ikatan. Setelah kamu selesai kamu harus berpikir seperti ini, kamu harus berpikir seperti ini, tidak ada seperti itu. Dan murni karena orang-orang yang keluar dan selesai dari Saudi ini ya karena kebaikan-kebaikan yang dia lihat di sini, apa-apa yang dia lihat sesuai dengan realita yang ada di sini. Jadi dia memberi penilaian, ya, dia memberi penilaian tentang Saudi ini sendiri. Dan mungkin ada yang mereka yang salut, kagum, akhirnya pulang dan menyukai Saudi ini. Tapi tidak ada juga yang misalnya menjadi tokoh kontra alumni Saudi dan menjadi tokoh kontra terhadap Saudi seperti ini. Ya, itu tidak menjadi satu ikatan. Tapi apa tadi yang maksudnya sama-sama alma mater terus kenapa malah saling ya malah ya bukan hanya berbeda biasa tapi saling serang malah. Itu harus kita akui dan tidak bisa dipungkiri bahwa hal yang membuat kita kadang-kadang berbeda itu kadang-kadang bukan faktor dari suatu faktor yang memang biasanya membuat orang berbeda. Itu kita harus berhati-hati di situ. Kalau sudah kita keluar dari koridor yang membuat, karena sebagaimana saya katakan tadi bahwa perbedaan itu wajar dan tidak bisa diseragamkan pendapat. Tapi selama dalam koridor, maka itu silakan welcome. Tapi kalau dia sudah mulai keluar dari koridor itu, nah di situ bermasalah. Contoh, saya ingin mungkin menegaskan di sini tentang perbedaan-perbedaan yang tidak sepantasnya, tidak sayangnya terjadi misalnya di Indonesia di antara satu faksi dengan faksi yang lain. Misalnya ada hal-hal tentang menyikapi yayasan misalnya, ada hal-hal yang berkaitan dengan misalnya menyikapi tokoh tertentu. Artinya ini tidak seperti itu, tidak serumit itu sebenarnya permasalahannya. Hal seperti itu karena di Saudi ini justru kita melihat perilaku bentuk mauqif dari para ulama-ulama besar di sini justru tidak seperti itu. Kadang-kadang dalam perbedaan menyikapi suatu tokoh, suatu yayasan, suatu lembaga, mereka berbeda loh di sini ulama sini. Nah di sini justru faedah yang Anda ini juga tambahkan bahwa ada satu faedah yang Anda dapat dari kuliah di sini bisa melihat perilaku ulama di sini, akhlaknya ulama justru seperti itu. Kadang di Indonesia itu kita menyangka bahwa seperti ini dan seperti ini sedemikian kaku, ya, di sini tidak. Ulama-ulama besar itu justru misalnya berbeda dalam menyikapi tokoh tertentu misalnya. Tapi mereka welcome, saling salam satu sama lain, akrab, tetap saling menghargai yayasan tertentu misalnya, lembaga tertentu, saling tetap. Dalam masalah organisasi, mungkin kita ada sebagian di tengah alumni-alumni sini pulang begitu men-stretching permasalahan perbedaan yayasan ini, perbedaan membentuk organisasi ini sebenarnya berada di sini kan justru ulama-ulama sendiri ya organisasi. Ini organisasi di sini ada, ini ada organisasi di sini ada, dan masing-masing punya aturan-aturan tertentu. Ulama loh, misalnya lembaga yayasannya Syekh misalnya Syekh Fulan, misalnya tidak usah disebutkan, tidak usah disebutkan nama-namanya. Ya ulama besar misalnya, itu punya keterikatan dengan yayasannya, tidak boleh. Karena di Indonesia itu alumni itu mempermasalahkan masalah logo, meletakkan logo yayasan itu loh, yayasan A dilarang memasukkan logo di yayasan B misalnya. Kadang-kadang kalau sudah dilarang memasukkan yayasan logo yayasan B, itu logo yayasan B sudah tidak boleh dimasuk. Yayasan B keluar marah, mentahzir apa, mencerca ini yayasan A hizbi, fanatik apa segala macam. Hal-hal yang terlalu, mungkin maaf ya kalau bahasa Anda lebih kasar sedikit. Mungkin ada komentar tentang fenomena ini. Ya, kalau saya lebih ke frame luas ya. Kembali lagi ke pertanyaan tadi tentang statement bahwa alumni Saudi akan menyebarkan paham salafisme atau wahabisme di Indonesia. Ya, kita melihat siapa yang dimaksud alumni Saudi tersebut. Nah, jadi kepada oknum. Iya. Kita melihat bahwa kalau kita melihat dari kacamata umum yang lebih luas ya, kontribusi Saudi terhadap pendidikan di Indonesia itu sangat luar biasa. Dan itu resmi. Mestinya orang-orang yang menyalahkan Saudi salahkan juga pemerintah kita loh. Itu dari tahun 80 ya.
pemerintah Saudi kerjasama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia membuat lembaga ilmu pengetahuan Islam dan Arab di Indonesia atau LIPIA, dulu namanya LPBA, Lembaga Pendidikan Bahasa Arab. Itu dari tahun 80 sampai sekarang ada, sampai sekarang udah ribuan alumninya dan membuka jenjang pendidikan S2 dan buka cabang di Surabaya, di Medan, ya, di Aceh dan di beberapa kota yang lain. Itu legal, sah. Belum lagi misalnya ada kerjasama dengan Kementerian Agama, ya, dengan diinikan oleh Atas Keagamaan Arab Saudi, dicetuskan ya untuk mengirimkan dai-dai selama Ramadan, ya, tentunya tahun-tahun yang lalu, ya, sebelum ada corona ini, di seluruh Indonesia gitu. Dan itu legal, sah, atas izin dari pemerintah Indonesia. Dan para alumninya kita lihat, ya, kita melihat dari sudut pandang secara umum, ya, itu ada yang menjadi tokoh ormas, ya, seperti Pak Kiai Said Akil Siraj, juga beliau alumni Saudi, alumni Universitas Ummul Qura. Lepas dari kita berbeda menilai beliau seperti apa, ya, tapi kita akui bahwa alumni Saudi itu mengisi segala macam lini yang ada di negara kita dan posisi strategis. Artinya sebagai ketua ormas, sebagai pemimpin partai, sebagai, ya, dia pejabat pemerintahan gitu. Juga yang lainnya seperti Profesor Said Agil Al-Munawar, juga beliau alumni Madinah, ya, profesor doktor, beliau mantan Menteri Agama. Lalu kemudian juga ada Dr. Hidayatul Wahid yang terbaru, Prof. Yunahar. Kemudian juga Profesor Yunahar dari Muhammadiyah, ya. Kemudian juga kader-kader Al-Irsyad juga banyak itu yang alumni dari Saudi, ya, Ustadz Abdul Baharmus. Lalu kemudian Al-Irsyad yang satunya lagi juga itu dari Madinah, kan banyak, ya. Dan ada banyak, ya, yang jadi menteri gitu kan. Asep Jemui. Kemudian ada Ustadz Zaitun Rasmin yang di MUI, yang di Wahdah. Dan ya, terlepas dari pro dan kontra, ya, ada Habib Rizik juga, beliau alumni sini juga, alumni Saudi, alumni, ya, KSU kita. Artinya mau cari alumni Saudi yang model apa itu ada di Indonesia, ya. Artinya itu dari ormas manapun juga ada. Keunggulan dan hal yang membuat Saudi berbeda. Nah, Justru malah gitu, kalau jadi, orang mengatakan Saudi itu memaksa atau menyebarkan pemahamannya, justru alumninya dilihat di Indonesia. Pulang dengan keragaman cara berpikir itu justru menunjukkan bahwa Saudi artinya itu termasuk berkontribusi untuk kalau bangsa, kita melihat, gitu, ya, dari satu sisi saja, Saudi menyebarkan salafisme, ekstremisme. Buktinya alumni Saudi yang di Indonesia itu, lihat tuh tokoh-tokohnya. Belum lagi yang dari gubernur, ya, yang dari gubernur di mana, di Maluku, gubernur Jawa Barat juga itu kan alumni LIPIA yang dulu, ya, Pak siapa, Ahmad Heriawan, Aher itu ada. Banyak sekali, ya. Oke, itu untuk tokoh-tokohnya, ya, gitu, ya. Bagaimana menjawab secara spesifik tentang tuduhan Wahabi secara spesifik? Ya, kalau yang saya lihat sih ini adalah paham keagamaan, gitu. Paham keagamaan itu, kalau apalagi dalam kacamata frame-nya teman-teman yang basicnya umum, ya, mereka yang menginginkan adanya keragaman, ya, ini bagian dari keragaman, harusnya seperti itu, gitu. Kalau memang mau konsisten, kok kenapa ketika ada orang yang dia menempuh jalan mengikuti cara beragamnya Syekh Muhammad Abdul Wahab, mengikuti misalnya kita cara berpakaiannya orang Saudi, kok kenapa dituduh macam-macam? Iya, padahal dianggap gadrun. Persentasenya, ya, persentasenya kalau ekstremisme itu diartikan dengan tindakan yang brutal dan radikal, alumni Saudi itu sangat sedikit sekali yang berbuat seperti itu. Yang ngebom apa tuh, itu bisa dilihat lebih banyak alumni dalam negeri, kampus-kampus dalam negeri. Gitu. Justru kalau kita melihat di kampung-kampung, alumni Saudi sangat banyak, mereka menjadi imam masjid, ya, nggak mau menjadi pejabat, ya, untuk jadi guru di madrasah. Itu sangat banyak, gitu loh. Kok kenapa ketika suatu paham tertentu, ya,
itu diterima, tapi kalau ke Wahabi nggak mau menerima. Mungkin karena sudah terlanjur terstigma oleh Nah, kesan buruk Iya, tentang kesan buruk yang dilontarkan oleh orang-orang Kesan buruk sekuler dan- gitu. Para pemilih Islam menyebutnya ekstrim, radikal. Hmm. Iya, radikalnya dari sisi apa? Kalau lihat dari penampilan misalnya berjenggot gitu ya. Loh, iya, para ulama dulu juga kan berjenggot, kayak Haji Hasyim Asy'ari ya. Terus Syekh Ahmad Surkati, kemudian juga Kiai Haji Ahmad Dahlan, nggak masalah, dan itu dalam mazhab kita diakui. Jadi masalah fikih kemudian diruncingkan, kemudian dijadikan satu buah alat politik untuk menggebuk lawan seperti itu. Karena yang saya lihat ya, kalau dari perspektif politik, ini orang-orang yang misalnya alumni Saudi ataupun yang condong kepada satu pemahaman yang dituduh sebagai Wahabisme dan Salafisme ini jadi kekuatan politik yang sangat besar. Jadi kalau kita lihat di pemetaannya sekian tahun lagi kalau dibiarkan, ini akan menjadi satu kekuatan yang sangat besar. Jadi oleh orang-orang tertentu itu dibuatlah isu-isu ya agar Salafisme di Indonesia itu jangan besar. Kenapa? Karena nanti akan menjadi umat dibentuk kekuatan yang besar. Seperti itu. Mestinya ya kita jangan terletak masa mempermasalahkan cadar misalnya gitu kan, dilarang di kampus, dilarang di pemerintahan, alasannya ekstremis. ekstremis dan Wahabisme. Padahal kalau kita sudah masalah-masalah cadar seperti itu bukan masalah mazhab dan idealisme, pahaman satu sekte atau tertentu, nggak ada. Dan ada rasa juga, dan orang yang seperti itu harus kuliah di Saudi itu biar merasakan dan ini tentang Wahabi. Kalau Ya, jawaban- mungkin sih barangkali nggak mesti kuliah di Saudi ya, tapi jalan-jalanlah ke luar negeri gitu loh. Ya, Jalan-jalanlah, piknik. gitu kan. Gimana ya Nah, jawaban Ustaz Kaisar gitu tentang kan. Wahabi itu? Kalau Wahabi sih sebenarnya justru kalau Anda merasakan suatu opportunity untuk mengeksplor lebih banyak tentang karya-karya Muhammad bin Abdul Wahab dan siapa itu ketika kuliah di sini, saya bisa langsung membaca buku-bukunya. Di antara bukunya bisa dibaca itu kitab Tauhid itu, tidak Ushul Salasah, Qawaidul Arba'ah, Ushul Iman, dan itu dipelajari, dikaji di halaqah-halaqah di sini, di majelis-majelis ta'lim di sini oleh ulama-ulama yang sanadnya tersambung langsung ke Muhammad bin Abdul Wahab. Artinya di situ kita bisa melakukan observasi langsung dan mengenali siapa Muhammad bin Abdul Wahab dan apa karyanya dan bagaimana karya pemikirannya, konteks pemikirannya seperti apa. Nah, kita lihat, alhamdulillah sampai sekarang saya tidak mendapati bahwa Muhammad bin Abdul Wahab seperti yang dituduhkan bahwa Wahabi seperti suka mengkafirkan atau apa segala macam. Nggak ada. Justru kesempatan itu Anda dapat di sini ketika saya bisa mengeksplor. Mungkin kalau Anda di Indonesia dulu mungkin masih sepihak ya, masih subjektif untuk menilai ini dan itu. Tapi ketika sudah di sini kan sudah bisa. Meskipun memang kita harus akui bahwa Muhammad bin Abdul Wahab bagi orang Saudi itu adalah pahlawan nasional. Mungkin kalau kita katakan sebagai Imam Bonjol. Nah, ya sama seperti kita katakan Di Diponegoro, Kiai Haji Hasyim Asy'arinya gitu kan. Iya, jadi kan kita nggak bisa salahkan. Itu kan menjadi orang yang berkoalisi membantu kerajaan Arab Saudi untuk mendirikan Arab Saudi pertama, kerajaan Arab Saudi pertama. Jadi bagi orang Saudi itu dia adalah pahlawan. Sama seperti kita tadi katakan menilai Imam Bonjol, menilai Pangeran Diponegoro dan pahlawan-pahlawan kita di Indonesia. Jadi artinya kita harus menilai hal ini secara luas dengan menggunakan kacamata helikopter orang bilang. Jadi kita tidak boleh kacamata kuda ya. bukan kacamata kuda. Jadi nanti kita lihat secara ini. Nah, karena kalau kita melihat semacam menyempitkan permasalahan ini, pasti kita akan jatuh pada sifat subjektivitas. Kita tidak akan objektif. Perlu kita kenal itu sih sebenarnya siapa Muhammad bin Abdul Wahab dari segi pemikirannya, gerakan pemikirannya seperti apa. Itu ada termasuk orang yang sangat suka memerhatikan itu, meneliti, membaca tentang Muhammad bin Abdul Wahab dan konteks pemikirannya seperti apa. Dan banyak dari tokoh-tokoh dunia ya yang utamanya adalah melawan penjajahan itu,
mereka terinspirasi dengan pemikiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah itu ketakutan orang-orang penjajah Itu selalu disebut sebagai Wahabi ya. Seperti dulu Kiai Haji Agus Salim itu juga dituduh sebagai Wahabi. Kemudian Jenderal Sudirman pun Jenderal Sudirman, dianggap seperti itu kemudian juga. Kiai Haji Ahmad Dahlan, Ahmad Surkati, sampai kemudian tokoh-tokoh yang setelahnya ya, Muhammad Nasir misalnya, yang dengan idenya mosi integral itu menjadikan Indonesia yang dulunya negara serikat dijadikan NKRI. Itu juga dituduh Wahabi, bahkan Buya Hamka pun itu dituduh Wahabi ya, bahkan beliau pernah bilang bahwa Wahabi itu semacam tudingan ya untuk menuduh orang yang tidak sependapat gitu kan. Iya, lebih seperti Untuk mematikan apa namanya? karakter lawan. Karakter, untuk membunuh karakter gitu, seperti itu. Tapi sebenarnya kalau dari segi pemahaman fikih Muhammad bin Abdul Wahab itu tidak ada yang baru. Mazhab fikih Iya, Hambali pemahaman fikihnya kan Hambali, cuma yang jadi masalah kan yang dibikin di Saudi juga mazhab yang dipermasalahkan oleh banyak orang itu adalah sikap apa namanya, terlalu disebut ekstrim gitu ya, melawan gitu. Makanya kemudian semenjak abad 18 ada beliau ya, itu banyak dari jamaah haji di seluruh dunia ketika datang ke Mekah mendapatkan pelajaran-pelajaran dari murid-murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu ketika pulang ke negaranya langsung dia bergerak untuk melawan gitu. Seperti kita lihat Tuanku Imam Bonjol itu kan melakukan satu perlawanan kepada penjajah ya. ya karena karya-karyanya itu menyuruh untuk membebaskan manusia dari penjajah.